Ya, selamat pagi, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kesucian di Korops Hutmar Palu. Nah, saudara, kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita dan kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Saudara sekalian, kita menyanyikan bersama nyanyian nomor 7. Kudus, kudus, kudus. Kita nyanyikan ayat demi ayat dari nyanyian ini. Saya jemput saudara sekalian untuk berdiri dan kita menyanyikan nyanyian nomor 7 ini. Saudara, kita akan nyanyikan satu kor yang mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan bersama-sama, saudara. Haleluya. Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau telah nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang baru saja kami lalui, di tengah kegiatan kami, dalam pekerjaan
dalam keluarga rumah tangga kami, pendidikan kami, walaupun semuanya itu kebanyakan kami lakukan di dalam rumah kami bersyukur karena kasih setia Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menjaga kami, yang memelihara kami, yang telah meluputkan kami dari segala macam mara bahaya. Sehingga dengan kekuatan-Mu itulah Tuhan, maka kami boleh melalui sepanjang minggu ini. Dengan berbagai hal yang telah kami lakukan, kami boleh menikmati berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Walaupun kami tahu sepanjang minggu ini ada beberapa jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, namun kami bersyukur karena keselamatan itu Engkau tetap berikan dalam kehidupan kami. Kalaupun ada anggota jemaat yang harus berada di rumah sakit dalam proses persalinan, dan kami bersyukur Tuhan sudah tolong baik ibu juga bayi yang dilahirkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kembali kami ada untuk beribadah bersama dengan keluarga kami, berkatilah kami dalam ibadah pagi hari ini. Berkatilah kami sekalian, kami yang ada di gereja Tuhan dalam pelayanan pagi hari ini, sebagai tim musik singers yang mengoperasikan multimedia, bahkan hamba-Mu yang memimpin ibadah, dan secara khusus hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dan urapilah kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, berkatilah ibadah kami. Dan biarlah ibadah pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Nah saudara, kita lanjutkan ibadah kita dengan satu nyanyian nomor 86. 86 kita nyanyikan bersama-sama. Saudara, nyanyian ini merupakan pertanyaan bagi kita, ajakan, maukah kau bebas dari dosamu? Darah Tuhan yang berkuasa. Maukah kau kalahkan kuasa setru? Darah Tuhan yang berkuasa. Kita nyanyikan saudara nyanyian ini sebagai kemenangan iman bagi kita, karena darah Tuhan itu berkuasa untuk menghapuskan segala dosa kita. Kita nyanyikan ayat 1, 2, 3, dan ayat yang keempat. Maukah kau bebas dari dosamu? Darah Tuhan yang berkuasa. Maukah kau kalahkan kuasa setru? Darah Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Haleluya. Maukah engkau kalahkan nafsumu? Darah Tuhan yang berkuasa. Rahmat-Nya menyucikan jiwamu. Darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Maukah kau hidup tanpa bercela? Darah Tuhan yang berkuasa. Jiwamu akan diselamatkan. Darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Nah saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan itu telah menyelamatkan kita, dosa kita dihapuskan. Maka kita mau bersyukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian ini saudara.
Nyanyian berikut saudara mengatakan kasihnya tetap sama. Kita nyanyikan saudara. Kasihnya tetap sama. Kor 141 dari nyanyian kita. Kasihnya tetap sama, ya kenal namamu, ya tetap percaya kepadamu, mau berikan anugerahnya pada yang meminta. Allah tetap pelihara dan cinta. Kasihnya tetap sama, kasihnya tetap sama, yang kenal namamu, yang tetap percaya kepadamu. Haleluya. Mau berikan anugerahnya pada yang meminta. Allah tetap pelihara dan cinta. Amin. Puji Tuhan. Allah kita luar biasa. Dia tetap pelihara dan cinta dalam kehidupan kita sekalian. Saudara, kita lanjutkan dengan nyanyian nomor 431 dari buku nyanyian kita 431. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Pada saat kita menyanyikan nyanyian ini saudara, kita diberikan kehormatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. 431 saudara, persiapkanlah persembahan saudara dan berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga, dan seterusnya. Ayat 1 dan ayat yang ketiga kita nyanyikan. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang, dalam pesta panen kita berkira membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Biarpun dengan tangis tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan keberatan, nanti Tuhan berikan kita selamat datang. Kita akan bersuka dalam surga terang. Kita berkira membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Terima kasih untuk persembahan yang telah berikan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, maka saya mengajak kita bersama untuk menyanyikan satu nyanyian yang berjudul Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Kita nyanyikan bersama-sama, mempersiapkan kehidupan kita untuk mengalami kasih Tuhan. Dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, itu telah mengampuni dosa saudara dan saya. Kita bersujud, kita datang kepadanya. Kita nyanyikan nyanyian ini saudara. Segalanya pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan
darah yang tercurah, ampuni atas dosa-dosa, atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan, pengorbanan yang termulia selamatkanku, dengan darah yang tercurah, yang tercurah. Dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Saudara, Engkau sembah. Katakan kepada Tuhan kita, Engkau yang ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Hanya Engkau yang kusembah, sebab Engkau Bapa yang mulia. Engkau seumur hidup kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan ku sembah, Engkau Bapa yang mulia, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saudara, kita akan berdoa bersama-sama menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pertengahan ibadah ini kami datang kembali kepadamu. Kami patut bersyukur karena kasih setia Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Melalui ibadah pagi hari ini, kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam rumah kami, bersama dengan orang-orang yang kami cintai, orang-orang terkasih dalam hidup kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, keluarga yang bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, lewat ibadah pagi hari ini, kembali iman kami akan diteguhkan oleh Tuhan. Kami bersyukur melalui persekutuan pagi hari ini, kami mendapatkan kesempatan untuk kembali memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan, setiap rupiah yang telah kami kumpulkan bersama-sama, biarlah Tuhan terima itu. Engkau berkati Bapa, sehingga dapat digunakan untuk pengembangan pelayanan Tuhan yang ada di korps kami. Terima kasih Bapa, setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan mereka, apakah itu persembahan mingguan mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan syukur mereka, persembahan di dalam rumah, di tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan berkati, Engkau kuduskan, sehingga benar-benar dengan berkat Tuhan itu,
Kami merasa bahwa hidup kami senantiasa pun mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan jaga peliharalah kami. Di tengah wabah virus corona yang terus merebak, kami mohon biarlah Tuhan menjaga kami. Engkau luputkanlah kami Tuhan. Keluarga besar Korps Hutbar Palu, selamatkanlah kami, jagalah kami. Suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Jagalah Tuhan. Sehingga kami ingin Bapak, kami rindu supaya tidak ada dari kami yang terkena dari virus tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami pun mau berdoa bagi mereka yang terpapar dengan virus corona ini. Mereka tentu dalam pergumulan yang tidak mudah. Kami mohon Tuhan Yesus jamahlah dan sembuhkanlah mereka. Kami percaya para dokter, setiap perawat, mereka yang berada di rumah sakit, yang sedang berjuang keras untuk menyembuhkan pasien corona, Tuhan berkatilah mereka. Berikan hikmat akal budi, dan sekaligus Engkau juga lindungi mereka, sehingga mereka tidak terpapar oleh virus ini. Dengan demikian mereka tetap kuat sehat untuk merawat pasien yang diperhadapkan kepada para medis tersebut. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, menteri kabinet, dan para gubernur, mereka yang dipertanggungjawabkan, mereka yang bertanggung jawab untuk tugas ini Bapak. Tuhan berkatilah mereka, presiden, gubernur, dan wali kota, sehingga mereka dapat memberikan dan mengambil kebijakan yang tepat, memberikan dorongan, memberikan arahan kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Palu secara khusus, supaya masyarakat Kota Palu juga bergandeng tangan mendukung program atau kebijakan yang telah disampaikan oleh para pemimpin kami, sehingga pada waktunya nanti kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan ditolong oleh kuasa Tuhan, dan virus ini dengan cara Tuhan yang begitu ajaib akan dilenyapkan dari muka bumi ini, sehingga kami sebagai umat manusia yang ada di dalam dunia ini, khusus kami yang ada di Indonesia dan lebih khusus kami yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, kami boleh kembali menikmati hari-hari yang indah, yang normal, untuk kembali bekerja di kantor kami, di tempat pergumulan kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam urusan rumah tangga kami, bahkan ketika kami beribadah, kami bisa kembali menikmati persekutuan yang indah di gereja Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami terus meminta kepadamu supaya ibadah-ibadah kami, bahkan hal-hal yang kami lakukan ke depan, itu bisa berjalan kembali dengan normal, karena Tuhanlah yang turun tangan di atas virus ini. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami sekalian. Kami bersyukur kalau kesempatan pagi hari ini kembali kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Berkatilah kami sekalian, berkatilah hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga dengan berkat dan urapan Tuhan kepada hamba-Mu, maka hamba-Mu dapat berkata-kata dalam kekuatan Tuhan, menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Haleluya. Salam damai sejahtera bagi Anda sekalian, para prajurit, warga bala keselamatan yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Sungguh senang kalau saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan kepada Anda semua. Dan saya percaya Anda telah diberkati khususnya pada masa-masa Paskah yang saat ini masih kita rayakan, dan juga setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan kepada Anda selama masa Paskah ini. Sekali lagi saya berterima kasih karena mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Anda sekalian. Nah saudara-saudariku sekalian, ayat firman Tuhan yang menjadi landasan dalam penyampaian firman Tuhan ini terdapat dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Namun saya hanya membaca ayatnya yang ke-14 yang mengatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita masih ada dalam suasana perayaan Paskah,
walaupun dalam beberapa hari kebelakangan ini atau khususnya pada tahun ini kita merayakan dengan cara yang berbeda, sebab kita merayakan bersama dengan keluarga kita di rumah. Bukankah ini kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk menyaksikan bahwa Kristus bangkit, bukan hanya kepada orang-orang yang ada di luar sana, tetapi juga kepada anak-anak kita, anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga kita. Nah, saudara-saudara sekalian, Paskah berarti kemenangan. Kemenangan karena Kristus yang tergantung di atas kayu salib dikuburkan dan dia bangkit. Kemenangan Kristus juga merupakan kemenangan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, Paskah merupakan peristiwa yang tidak hanya berdampak pada murid-murid Yesus pada saat itu. Bukankah pada saat Kristus bangkit, maka murid-murid diberitahu bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi Paskah bagi kita semua, orang-orang percaya, dan dampak dari penebusan Kristus melalui atas salib, lalu dikuburkan dan ada dikubur, bangkit, akan memberikan dampak yang luar biasa di sepanjang zaman selama manusia mau datang kepadanya. Karena Allah terlebih dahulu membukakan diri supaya setiap orang bisa datang kepadanya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada seorang pakar di bidang Alkitab mencoba memberikan gambaran kepada kita tentang Paskah itu demikian. Paskah adalah sebuah peristiwa transposisional, atau dengan kata lain, transposisional itu diterjemahkan sebagai perpindahan posisi atau tempat untuk melihat peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus yang memiliki makna terjadinya perpindahan, khususnya pada peristiwa kematian Yesus dengan terbelahnya tirai bait Allah yang ada di ruang Maha Kudus. Lalu saudara-saudara sekalian, penekanan yang akan disampaikan kepada kita semua mengenai tirai bait suci yang terbelah dua dan juga kebangkitan Kristus adalah bahwa Allah yang ada di ruang Maha Kudus keluar dari tempatnya menjumpai umatnya. Demikian juga dengan kebangkitan di mana Kristus yang adalah Allah ada di dalam kegelapan kubur, bangkit dan keluar untuk menjumpai umatnya. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara dua bagian ini tadi, maka timbul pertanyaan, apakah Allah itu adalah Allah yang hanya ada di kubur atau Allah yang ada di ruang Maha Kudus? Sebab kita tahu bahwa Allah itu adalah omnipresence. Allah itu hadir di mana-mana. Tetapi kenyataannya saudara-saudara sekalian, orang-orang Israel pada saat itu, mereka masih melakukan ritual-ritual, khususnya imam besar untuk masuk dalam ruang Maha Kudus untuk melakukan penebusan atau korban persembahan kepada Allah agar umatnya mendapat pengampunan. Dan bila demikian saudara-saudara sekalian, apakah kalau kita melihat bahwa Allah itu ada di ruang Maha Kudus, bagaimana kita melihat bahwa Allah itu yang adalah omnipresence atau Allah yang hadir, yang dapat kita lihat dalam perjanjian lama bahwa Allah itu sebenarnya maha hadir. Ia ada di mana-mana. Tetapi kenapa ritual yang dikerjakan di bait Allah, imam besar khususnya, harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan itu dilakukan setahun sekali? Tentu saja saudara-saudara sekalian, Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Ia ada di mana-mana. Saya yakin bahwa kita mengimani hal tersebut. Hanya saja persoalannya adalah ketika umat Tuhan datang kepadanya, maka ia menyatakan dirinya di bait Allah. Surat kepada orang Ibrani menulis bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung yang melintasi semua langit, untuk menggambarkan bahwa tata surya kita memiliki berbagai tingkatan. Yang dikatakan tadi melintasi berbagai langit, memberikan gambaran bahwa tata surya kita atau bumi ini memiliki beberapa tingkatan atau ada beberapa planet yang ada di dalamnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa melalui kebangkitan Kristus, Alkitab mengatakan, firman Tuhan itu mengatakan, ia melintasi ruang demi ruang yang ada di dalam dunia ini. Mengapa saudara-saudara sekalian? Sebab Kristus berkuasa atas planet yang ada di bumi ini ataupun yang ada di angkasa, dan ia juga mengontrol apa yang terjadi dalam setiap planet, sehingga kita akan melihat bahwa apa yang Allah ciptakan itu bergerak sesuai dengan apa yang ia maksudkan waktu penciptaan itu.
Lalu yang berikutnya saudara-saudara sekalian, konsep keimaman Kristus ini berbeda dengan orang-orang Israel pada saat itu. Mereka tetap meyakini bahwa Allah yang maha hadir itu, Allah yang maha besar itu hanya ada di bait Allah, khususnya di ruang yang maha kudus. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, dengan kebangkitan Kristus, maka konsep itu berubah. Walaupun kita tahu sekarang bahwa orang-orang Israel masih melakukan ritual-ritual tersebut di bait Allah atau di sinagog. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya adalah bahwa Kristus ketika ia keluar dari kubur, pertama-tama ia menjumpai murid-muridnya. Lalu yang berikutnya saudara-saudara sekalian, setelah ia menjumpai murid-muridnya, maka murid-muridnya memberitakan kebangkitan itu. Oleh sebab itu, dalam setiap zaman di mana manusia hidup, pemberitaan tentang Kristus yang bangkit, Kristus yang mengalahkan maut, akan memiliki dampak yang besar atas kehidupan orang-orang percaya. Apa yang terlihat di sini adalah sesuatu yang kontradiktif. Kenapa saya katakan kontradiktif? Sebab ada sebuah kejadian yang membuat konsep bertemu dengan Allah itu berpindah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah itu oleh orang-orang Israel ketika mereka ada di bait Allah, mereka hanya ada di bait Allah dan imam besar yang melayani mereka. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, Allah di dalam Kristus itu pergi keluar, menjumpai orang-orang percaya, menjumpai umatnya. Dan saya yakin pada saat ini saudara-saudara sekalian, Kristus yang bangkit dari kubur itu keluar dan menjumpai Anda dan saya juga. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya ingin sampaikan bahwa iman kita sesungguhnya menganut sebuah perpindahan yang dikatakan transposisional, di mana Allah yang leluasa berkarya dalam kehidupan ini dan ia mengatur segala sesuatu. Ia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan bebas melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan yang universal ini, khususnya kepada kita orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, imam besar agung ini memiliki pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, dia tidak terpusat pada dirinya sendiri. Sifatnya yang bebas, melintasi berbagai ruang dan batasan, menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah imam yang tidak dibatasi oleh ruang yang maha kudus. Apalagi ketika Kristus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah itu telah terbelah dua. Dengan demikian saudara-saudara sekalian, tidak dibutuhkan lagi korban-korban penebusan salah atau korban-korban yang lain. Sebab Allah tadi yang dapat dijumpai di ruang maha kudus ketika umat Allah menyembah, tetapi Allah di dalam Kristus pergi keluar menjumpai Anda. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita ini adalah Paskah. Allah di dalam Kristus pergi keluar menjumpai Anda dan menjumpai saya. Lalu yang kedua, mengapa imam besar agung ini memiliki pelayanan yang demikian? Imam besar agung ini adalah Kristus. Imam besar agung ini memiliki pelayanan yang luar biasa sebab ia berfokus pada keselamatan jiwa-jiwa. Apa yang Yesus lakukan ketika bertemu dengan orang-orang berdosa? Apa yang Yesus lakukan ketika dia bertemu dengan orang-orang najis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu? Orang yang dianggap tidak layak di hadapan manusia, tetapi karena Kristus melayani mereka, Kristus keluar menjumpai orang-orang yang berdosa tersebut, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang memperoleh keselamatan. Terjadi peristiwa perubahan itu. Sehingga kalau dikatakan tadi bahwa transposisional itu adalah dari ruang maha kudus keluar Allah menjumpai umatnya, maka demikian juga saudara-saudara sekalian, Kristus yang kita tahu ia telah bangkit dan naik ke surga, tetapi kita yakini melalui kehadiran rohnya pada saat ini sedang menjumpai saya dan menjumpai saudara-saudaraku sekalian. Lalu yang berikutnya saudara-saudara sekalian, disebut sebagai imam besar sebab ia mengacu pada pemerintahan Allah yang universal. Pemerintahan Allah yang tidak hanya dibatasi oleh tata dan aturan gereja. Bukankah kita sering memperdebatkan masalah liturgi, masalah tata cara, masalah ritual yang ada di gereja? Tetapi melalui pemberitaan firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan
bahwa setelah kematian dan kebangkitan Kristus, maka syarat utama untuk menerima keselamatan itu hanyalah percaya kepada Dia. Mengapa saya katakan hanya percaya kepada Dia? Sebab Allah kita adalah Allah yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan Ia mau mengubah kehidupan kita, orang-orang yang berdosa. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, pemerintahan Allah ini tidak hanya dibatasi oleh gereja secara denominasi, tetapi pemerintahan Allah itu untuk seluruh umat manusia, secara khusus orang-orang percaya. Sehingga dari denominasi manapun Anda, maka Anda diterima sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, mengacu pada pemerintahan yang sangat universal ini, ia sudah ada. Karena ketika kita bicara tentang universal, dia sudah ada pada waktu yang lalu. Dia ada saat ini. Dia sedang berbicara kepada Anda melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Tetapi Allah yang kita sembah itu juga adalah Allah yang hadir di masa depan, yang akan berkuasa, dan melalui rohnya banyak orang yang akan diubahkan kehidupannya. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kebangkitan Kristus harusnya mendorong kita seperti imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus. Pelayanan kita adalah pelayanan yang transposisional, yang sebelumnya mungkin kita hanya melihat ke belakang, tetapi Allah mengajak kepada kita, bagaimana kita melangkah ke depan. Apa yang harus kita lakukan berikutnya, dengan mengacu bahwa Kristus telah bangkit, Kristus telah menang atas maut. Saudara-saudaraku sekalian, Kristus mati dan bangkit, itulah tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini. Keselamatan terbuka untuk siapa saja. Keselamatan itu bukan hanya ada di ruang Maha Kudus, tetapi ketika kita membuka hati kita dan Roh Allah datang kepada kita, sesungguhnya Allah di dalam Kristus itu telah bertahta dalam kehidupan kita. Bila demikian, saudara-saudara sekalian, keselamatan itu terbuka untuk semua orang. Siapa saja yang mau datang kepada Kristus, maka ia akan diselamatkan. Inilah saudara-saudara sekalian yang menjadi landasan bagi kita untuk melihat bahwa pelayanan inkarnasi Kristus yang diteruskan kepada kita, saya dan saudara-saudara sekalian, setelah ia naik ke surga. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara sekalian? Sebab rancangan Allah adalah pemberitaannya harus terus dilakukan dari zaman ke zaman. Kristus sudah bangkit dan ia menjumpai umatnya. Ia menjumpai saya dan saudara-saudara sekalian. Dan karena perjumpaan itu, maka kehidupan kita diubahnya menjadi sesuatu yang berharga di matanya. Perjumpaan itu menjadi jaminan bahwa kehidupan kita selalu ditopangnya. Dan atas kondisi yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita, saya ingin memastikan kepada Anda sekalian bahwa Kristus yang telah mengalahkan maut itu sedang ada bersama-sama dengan saudara-saudariku sekalian, khususnya bagi Anda yang saat ini sedang terdampak atas virus corona. Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang Anda jumpai setiap saat, tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu, karena Dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang ada di segala ruang, Allah yang ada dalam setiap waktu. Saudara-saudariku sekalian, Ia selalu bersama-sama dengan kita, kondisi apapun yang saat ini sedang Anda alami. Sesungguhnya Ia sedang ingin berkata-kata kepada Anda. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin memastikan bahwa saudara-saudaraku sekalian adalah saudara-saudara yang membuka hatinya, sehingga saat ini Allah berbicara kepada Anda sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, dengan jujur saya mengatakan bahwa saat ini ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan oleh karena bahaya yang sedang diperhadapkan kepada mereka. Tapi saya ingin memastikan bahwa kalau Allah di dalam Kristus telah menjadi jaminan bagi kita semua, maka segala sesuatu yang kita takutkan akan hilang. Dimanapun Anda berada, saya ingin mengatakan bahwa Ia maha hadir. Ia sedang menuntun tangan Anda pada jalan yang sempurna, sebab rancangannya adalah rancangan yang sempurna. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin mengatakan, letakkan imanmu kepada Kristus yang bangkit itu. Maka di setiap saat, di setiap waktu, Ia akan mengubah
Dia akan meneguhkan, Dia akan mendorong Anda untuk tetap setia kepadanya. Walaupun kita tahu, kadang kita takut, tetapi karena tangan Allah yang menuntun kita, maka di setiap perjalanan itu kita dapat merasakan kehadiran Allah yang menyertai kita. Pastikan bahwa saat ini Anda telah berjumpa dengan Kristus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Pastikan bahwa hatimu saat ini sedang diisi atau sedang ditempati oleh Roh Kudus, karena kita telah menerima keselamatan tersebut. Saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian, dalam setiap momen hidup yang kita jalani, Allah hadir melalui Kristus. Allah ingin menjumpai Anda. Kepada mereka yang tidak berpengharapan, kepada mereka yang ada dalam ketakutan, kepada mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat, Allah hadir dan Ia menopang kehidupan Anda. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan ini, Anda semua akan diberkati dan Anda semua akan diteguhkan melalui firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati, nikmati kehadiran Allah yang selalu ada bersama-sama dengan Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur karena firman Tuhan telah disampaikan kepada kita sekalian. Kita bersyukur karena firman Allah begitu berkuasa untuk menolong kita. Dengan peristiwa kebangkitan Kristus, Paskah, Kristus datang menjumpai saudara dan saya, menjumpai kita umatnya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tentu akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia adalah Kristus yang bangkit. Dia adalah sahabat kita. Dia dekat dengan kita. Kita nyanyikan nyanyian nomor 194. Pada saat kita menyanyikan nyanyian ini, saudara, kesempatan bagi saudara sekalian bersama dengan keluarga, kesempatan yang indah ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Doakanlah setiap pergumulan saudara di tengah keluarga. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, datanglah kepada Kristus. Karena Dia adalah sahabat yang menghapuskan dosa kita. Betapa mulia membawa semua di dalam doa kepadanya. Kadang-kadang damai itu hilang, terbeban banyak, susah. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, maka Dia yang benar-benar bangkit itu, saudara. Dia menjumpai kita, Dia menjadi sahabat terbaik dalam kehidupan kita, akan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan nyanyian nomor 194. Sementara itu saya berikan kesempatan bagi saudara di setiap rumah tangga, setiap keluarga. Mari kita berdoa. Sambil menyanyi, kita renungkan kata-kata lagu ini. Kita bersaat teduh. Tak ada sahabat seperti Yesus yang menghapuskan dosa. Betapa mulia membawa semua dalam doa. Seringkali damai hilang, terbeban banyak susah. Ayat 2, saudara, apakah kita digoda, dirundung kesusahan, saudara? Tidak perlu tawar hati, bawalah pada Tuhan. Bawalah suami saudara, bawalah istri saudara, anak-anak saudara, orang tua di dalam doa. Karena Dia sahabat yang begitu setia. Dia berjalan bersama kita, menanggung duka bersama. Ia tahu kelemahan kita. Oleh sebab itu, marilah saudara, kita bawa semuanya dalam doa kepada Tuhan. Ayat 3 kita nyanyikan bersama-sama, saudara. Apakah kita merasa lemah dan pikul
Amin. Saya percaya saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan yang bangkit itu, Dia yang datang kepada kita, memberikan kekuatan bagi kita dalam situasi yang tersulit sekalipun. Apapun itu, Dia datang untuk menolong saudara sekalian. Ya, saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Anda pastikan bahwa Anda telah mengalami perjumpaan itu. Maka mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kami orang-orang percaya. Dan kami yakini pada saat ini bahwa Engkau sedang berbicara kepada mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Hamba berdoa kiranya mereka akan diteguhkan, kiranya kehadiran mereka akan dipastikan Allah ada bersama-sama dengan mereka, sehingga ketakutan atau keputusasaan semua akan diubahnya menjadi sesuatu yang indah di hadapan Allah. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Dan melalui penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai Anda, serta kuat kuasa dari kehadiran Allah Bapa bersama-sama dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin.